Iya. Jadi gini Bang Logika. Nanti Abang kalau ke Jakarta, Bang Logika, nanti Abang ke DPRD DKI Jakarta jumpai Pak Agus Hamonangan. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang logi cerot Taufik ya, dan Lina Wijaya dan yang lain-lain, Kristen-Kristen yang lain ya, ini orang-orang munafik, berkasih sayang dengan orang-orang kafir dan berencana untuk pergi ke Jakarta ya. Si Taufik ini mau menjumpai Prabowo katanya, menjumpai presiden untuk melaporkan api dan melaporkan Akizuma. Inilah khayalan tukang cedol di siang bolong nih. Banyak kali ceritanya, banyak kali bualnya, bikin muntah ya. Mual-mual perut itu ketika mereka berspeak up itu ya, berkata-kata tidak ada makna. Oke, demikian kamu simin videonya. Dengan seolah-olah dia marah, seolah-olah dia korban, seolah-olah dia ini orang paling tersakiti sedunia. Seperti biasa, ya dia pakai modal apa namanya ya? Ya agak drama-drama dikit lah. Ya kita coba dengarkan drama dia nih berikutnya. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu, tangkap dia. Dia sudah meninggal agama orang dengan menginjak kitab suci orang, tangkap. Setuju? Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sini, Bang, maaf. Jadi di sini dia coba tutupi kesalahan dia teman-teman dengan cara apa? Dengan cara berdrama gitu, dramatis banget gitu, untuk mencoba menutupi itu supaya orang ininya teralih bukan ke yang tadi tapi ke suatu hal yang baru. Dan di sini dia marah banget gitu, seolah-olah dia marah banget dan instruksikan ya kepada Kapolri netizen Juma itu untuk segera tangkap saya supaya membusuk di penjara. Nah, dengarkan lanjutan teman-teman ya. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di unfollow aja si Logika ya, tinggalkan ini, unfollow ya, di unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya. Karena mereka tahu bakalan rame, bakalan ada yang akan saya bongkar, sehingga mereka menyuruh semua netizen untuk unfollow saya supaya tidak mendengarkan kabar dari saya begitu. Karena mereka tahu langkah saya berikutnya itu adalah membongkar kedok mereka. Tapi waktu itu saya masih beri kesempatan sebenarnya, mana tahu nanti mereka itu hubungi saya dan lain-lain. Ternyata tidak ada etika baik mereka. Oke, kita lanjut ya. Jadi mereka udah buat usaha untuk saya ini supaya tidak ada yang tahu saya membongkar begitu ya, makanya mereka suruh unfollow saya. Kita lanjut ya. Aduh Mbak Lina, tunggu dulu lah. Oke lah, saya naikkan tapi diam dulu Mbak ya. Dengarkan ucapan kita. Unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang masih juga saya ramal masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton. Kak Lina Wijaya,
Tuh, apa? Kakak udah lama di sini, udah dengar belum tadi bukti Juma menyuruh saya menginjak kitab suci lagi tadi? Baru masuk sih. Coba ini dengarkan baik-baik Kak dan berikan tanggapan ya. Ini karena kebetulan Kak Lina Wijaya ada di atas. Siap. Siap. Ya faktanya terjadi. Oke, dengarkan baik-baik Kak ya. Ini. Kenapa ingin saya Quran? Kenapa minum? Gitu loh. Udah, kau turun saya, kau pikir aja. Berarti kalian juga tidak bisa mau logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Berarti orang yang hubungannya dengan Sofiatul daripada itu. Intinya, terus kalau kami tidak bisa membuktikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa? Jangan di mute. Siapa yang berarti? Berarti modal comor. Ya biarin aja. Terus kalau modal comor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Kakak dengar lagi nggak? Ya udah, kalau begitu kau injak lagi lah. Nah, ini pertanyaan saya gini Kak Lina. Kakak tahu kan kalau ada bahasa injak lagi, berarti itu bukan pertama loh. Bisa pahami nggak Kak? Dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah pengulangan perkara. Nah, jadi kalau ada kata lagi itu bukan pertama, berarti ada perintah sebelumnya dong. Coba sekali lagi Kak ya, biar kita pahami bersama ini sekali lagi ya. Tolong dengarkan teman-teman ya, ini menarik. Ya sudah kalau gitu fitnah lagi lah saya. Kamu berarti modal comor. Ya biarin aja. Terus kalau modal comor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah kalau gitu fitnah lagi lah saya. Ya silakan Kak, berikan komentar Anda tentang kata-kata itu. Apakah itu memang kata suruhan, kira-kira perintah atau gimana? Silakan. Jadi menarik teman-teman ya. Dari dialog 2 ini sudah jelas tergambar bahwa sebelumnya ada dialog ya yang kita tidak tahu entah kapan, tapi tidak dalam situasi ribut. Nah, jadi sebelumnya ada dialog entah kapan kita tidak tahu, tapi tidak dalam situasi ribut. Kemudian ada dialog dalam situasi ribut, di mana di situ tanpa disadari akhirnya terakui, tersirat ya. Tersirat itu memang tidak tersurat tapi tersirat. Ada semacam pengakuan pekerjaan terdahulu yang terjadi akibat suruhan atau persetujuan atau perintah atau ya semacam bahasanya senior suruh junior gitu ya. Nah mungkin waktu kondisi disuruh pun dalam keadaan baik, kan tadi saya bilang ada satu perkara terdahulu yang tidak dalam situasi ribut. Ketika terjadi ribut, maka kalimat itu ya udah kau injak lagi aja. Nah, itu kan berarti ada semacam oh dulu aku pernah suruh injak. Hari ini dalam keadaan ribut sama-sama denial, yang satu kau fitnah aja lagi. Ya udah nggak apa-apa kau injak aja lagi. Nah, bahasanya artinya tuh dialog ini jelas membuktikan sebelumnya mereka ini sudah ada dialog tersendiri, tetapi tidak dalam konteks ribut, makanya terlaksana. Nah, dalam keadaan konteks ribut, pelaksanaan itu akhirnya terungkap atas perilaku siapa, atas suruhan siapa, atas persetujuan siapa, kesediaan siapa. Nah, itu ini kentara sekali loh, nggak bisa dipungkiri sebenarnya. Tapi ya kembalilah ya, kembali kepada kalian dan kembali kepada pengadilan. Jujur Kak ya, aku semenjak mereka itu selalu bilang kamu nggak punya bukti ini sebagainya, aku bertekad untuk mencoba mencari jejak-jejak digital, dan ini saya jumpai di YouTube orang Muslim. Ya Kak ya, nama YouTube-nya itu adalah, silakan teman-teman buka. Nama YouTube-nya itu Ayas Media Channel. Judulnya itu Bang Juma marah besar. _2 tangkap si penginjak Bible. Itu Kak. Nah ternyata Kak yang saya perhatikan bukan cuma satu ini ya. Saya banyak buka video-video tentang saya yang ada di YouTube. Itu semua Kak, ternyata kalau kita dengar narasi-narasi itu sangat cacat Kak. Kalau kita bedah satu persatu setiap perkataan itu sangat terlihat di mana kekurangannya. Memang kalau sekilas oh hebat, tapi kalau kita maknai lagi satu-satu kata, dua kata,
Serius. Habis ini YouTube-nya bakal di take down. Saya udah download. Saya udah download semua yang saya punya dan itu tidak akan hilang lagi insya Allah. Ya silakan, mantap Kak. Saya suka dengan analogi Kakak tadi, luar biasa itu, cocok banget Kak. Silakan lanjut. Harusnya jangan download, direkam layar aja. Rekam layar itu lebih bagus, tapi it's okay lah ya, apapun itu. Ya, coba teman-teman bantu nanti ya, kalau memang ingin melihat itu silakan. Saya udah banyak ya, udah ada puluhan yang saya ini kan. Screenshot Bang. Oh, boleh. Saya mau jawab ini dari Lion ya. Lion ini tulis katanya kenapa nggak lapor ke PGI saja? Nggak ada kaitannya dengan PGI itu teman-teman. Itu nama YouTube-nya silakan di screenshot teman-teman tuh. Tuh ya, nama YouTube-nya Ayas Media Channel. Itu judulnya tuh. Silakan ya. Ini kita ambil bukti dari mereka sendiri. Sebenarnya mereka sendiri yang telah menyimpan racun dalam tubuh mereka. Oke ya, terima kasih ya. Oke lanjut Kak Lina, lanjut. Enggak di bawah itu biar nggak rancu, ini nggak ada kaitannya dengan PGI teman-teman. Saya nggak akan pernah ini berhenti. Saya akan cari terus bukti-bukti itu, dan bukti-bukti itu memang ada. Serius, saya nggak akan diam mulai dari saat ini. Sebenarnya pada saya akan cari-cari terus bukti itu. Nggak, pada prinsipnya begini ya. Jika memang kejadian itu, jika perkara itu memang benar-benar pernah terjadi dan benar-benar pernah dialami oleh Tuan Logika, ya. Sebenarnya ya, ini saya ulang lagi ya, sebenarnya jikalau perkara itu benar-benar pernah terjadi dan dialami oleh Logika, wajar dia tidak gentar teman-teman. Itu satu kenormalan, satu kewajaran. Karena memang itu benar-benar dialami dia. Nah, bentuk keadilan Allah itu ketika orang yang benar-benar mengalami butuh bukti, itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, faktanya dia berusaha membela diri dengan mencari bukti dan dia menemukan. Faktanya dari pihak mereka juga masih sering kecolongan. Ternyata masih banyak video-video atau YouTube yang masih beredar. Nah, itu kan sebenarnya salah satu pembuktian ya, akan mengarah kemana kebenaran itu akan berjalan. Seperti itu sih sebenarnya. Saran saya sebenarnya untuk meredam semua ini, lebih baik ada kerendahan hati, karena kalau kooperatif itu biasanya akan lebih singkat dan lebih bukan cuma mudah saja, tapi lebih murah. Semua semua biaya itu kan lebih murah. Ya, waktu lebih singkat, hukuman tidak lebih lama, orang yang terlibat tidak makin banyak, waktu tidak lebih terbuang, lalu kita bisa melanjutkan hidup ke perkara yang baru gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kakak udah tahu kan, saya baru pulang dari sana loh, dari polisi. Udah dengar belum? Iya. Udah baru tahu. Dan saya datang aja, dan saya tanya kemarin cari informasi, ternyata mereka udah dapat undangan yang sama dengan saya, tapi mereka belum ada satupun yang datang. Alhamdulillah saya orang pertama yang datang ya, karena diberikan surat cinta dan saya datang. Alhamdulillah. Ya, kita lihat ke depannya, doakan saya teman-teman, mudah-mudahan ke depannya saya bisa berbuat lebih baik lagi ya. Dan ini adalah support dari teman-teman. Maaf teman-teman, gini ya, saya sengaja tidak kabarkan kepada kalian ya, karena ya supaya kita bergeraknya itu nggak ada hambatan, lancar semua. Walaupun saya ada dapat sedikit kesulitan kemarin akan mau berangkat itu, tapi ada juga sebagian teman-teman yang paham. Alhamdulillah semua lancar. Terima kasih, doakan berikutnya akan lebih baik lagi. Lanjut Kak Lina. Ya, amin. Thank you ya. Thank you yang sudah support, baik doa, dana, semangat, perhatian, tap layar, share live. Sebenarnya misi dan visi kita tuh cuma satu. Apa ya? Praktikal itu kan bermula memang teman-teman API ini berlebihan dalam hal dakwah atau syiar. Karena ditunggangi dengan niat-niat komersil. Nah, jadi misi visi kita tuh untuk hal-hal seperti itu bisa dihentikan agar baik dua belah pihak, kalau mau dakwah mau penginjilan itu semuanya dalam konteks yang sehat. Sehat, sama-sama membangun, sama-sama mengedukasi.
Tapi karena perkara ini sudah terlanjur terjadi, juga kita konsekuensinya diterima untuk pengadilan berjalan, kita kawal dengan tertib, dengan baik, dengan aman. Saya sendiri sudah baca surat panggilan itu terakhir per 27 Desember. Tapi apakah mereka datang memenuhi atau tidak, ya kita lihat sendiri toh. Jadi itikat baik juga diperlukan ketika kita dakwah. Tujuannya untuk apa? Ketika dakwah kita itu beresiko, juga kita tetap punya itikat baik bahwa resiko itu bukan menjadi tujuan tapi menjadi satu bagian dari dakwah itu. Nah, kalau memang Juma dan kawan-kawan ini nawaitunya sejak semula itu untuk kemaslahatan umat, harusnya mereka tidak mempersulit semua proses hukum yang berjalan. Karena dilapor dan melapor itu sesuatu yang normal saja. Orang terlapor belum tentu terdakwa, pelapor pun belum tentu pemenang. Makanya ditumbuhkan masyarakat itu tertib hukum. Ada panggilan, yuk datang. Ya, perkara pembuktian itu perkara nanti di sidang. Ya toh, semua orang kan punya kesempatan nanti untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah. Dan biarlah nanti para praktisi hukum yang sebagai alat kebenaran di tangan Tuhan untuk negara Republik Indonesia ini, dengan segala marwah dan segala tanggung jawabnya, mereka yang memutuskan di samping pengawalan atau pemerhatian masyarakat itu sendiri. Ya, saya sebenarnya sangat mendukung ya, karena ini sudah bergulir ke ranah hukum, sangat mendukung untuk semua itu tertib hukum, sadar hukum, bertanggung jawab terhadap semua perkaranya. Saya pribadi tidak menutup kemungkinan, tapi sampai sejauh ini pun saya juga nggak petenteng sekali ditantang kayak ayam sayur gitu, enggak juga kan. Ya, kita mau Indonesia ini damai-damai aja lah. Assalamualaikum Bang Logika. Shalom Kak Lina Wijaya. Shalom, shalom. Silakan bro. Aku nyimak aja sih. Ya apa kadang aku tuh bingung juga gitu loh. Jadi Tuan Logika ini kan ibaratnya kan udah meminta maaf gitu loh. Cuman dari pihak sananya itu yang kayak masih nggak terima, dan itu diungkit-ungkit terus gitu loh. Jadi udah, menurut aku sih ini udah bukan ngikutin ini lagi, ngikutin ajaran agama lagi, udah ngikutin apa kata ketuanya. Iya. Assalamualaikum Bang Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau menurut saya begini teman-teman, untuk para netizen ya, sebenarnya ini persoalan antara apologet Islam dan Kristen. Jadi menurut saya para netizen jangan ikut-ikutan. Ini sudah internal ya, ranahnya internal. Katakanlah si Lina dengan Api itu ya, itu mereka punya urusan. Jadi kita jangan jangan sampai kita terpengaruh ya kan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi menurut saya bisa, inilah Bang teman-teman Peta. jangan Bang Peta, netizen Gimana? juga punya hak mereka, karena memang kalau kita lihat memang bermasalah para apologet, tetapi yang dibahas adalah bukan personal, tetapi agama itu adalah punya kita bersama gitu loh. Yang Kristen juga Masalahnya, banyak, yang Islam juga banyak gitu. mereka tidak membicarakan agama, Bang. Mereka ini kayak Lina Wijaya ya, itu kan kita sudah tahu ya kalau cara dia ini kan keemosiannya itu loh. Maksudnya dia kayak kayak ada yang tidak suka gitu loh. Walaupun dia membawakan narasi-narasi terkait agama ya, itu tendensinya itu kelihatan. Itu orang pada tahu kok. Jadi tidak usah disembunyikan lah. Ini nanti kenanya orang bilang mengatasnamakan Kristen ya kan. Nanti kalau ada apa-apa, orang Kristen yang kena, harusnya dia yang bertanggung jawab dong. Kan dia yang melakukan. Halo. Ya betul, sama. Apa bedanya dengan Zuma dengan yang lain gitu loh Bang. Nah itu nggak ada rasa tanggung jawab. Seperti jujur Bang ya, itu udah ada loh surat panggilan buat mereka. Kenapa belum datang sampai saat ini? Apa yang menjadi ini kan? Kerja enggak, debatnya cuman debat tiap hari lancar. Dibilang keuangan banyak uang tuh, dolar kita bisa lihat gitu. Kenapa kok belum memenuhi undangan panggilan dari Polda Sumut?
Nah, mana Ya, rasa udah. tanggung jawabnya sebagai warga negara Republik Indonesia? Ya jangan dijadikan delik itu, jangan dijadikan alasan bahwa karena itu ya kan kamu mengambil kesempatan untuk apa namanya nih, kayak apa melakukan hal-hal yang menurut orang-orang yang dewasa ya itu tidak sewajarnya. Gini loh, kamu jangan maksa, jangan nuntut dia, nggak perlu. Nggak perlu kamu nuntut dia. Nggak ada yang Nah, nuntut kita dia, aja. kita cuma bertanya aja, nggak ada yang nuntut. Siapa yang nuntut? Orang urusannya dengan hukum bukan dengan kita gitu. Tapi kan kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan. Kita juga kawal semua di sini. Para netizen tuh kawal selalu, gitu. Kenapa nggak kooperatif coba? Kenapa itu? Ya, Nah, ini- netizen itu punya hak dan kewajiban loh mengawal. Karena apa? Iya, Giliran saya dulu bicara Petu, kamu bicara nggak saya potong. Kamu nih adab di mana-mana kebiasaan ya memotong ngomong orang. aja kau Lina Wijaya, jangan Nah, seperti nah, itu dong kalau teman-teman ngomong. perhatikan ya, perhatikan. Tidak bisa dia bergiliran karena tidak ada self control dia. Jadi netizen memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal karena biar bagaimanapun satu yang dibicarakan itu adalah milik mereka, milik bersama, dan yang kedua bisa jadi di antara mereka itu sudah banyak sumbang duit ke Juma. Ya, jadi mereka wajar menuntut kalau kamu sebut pakai kata bahasa menuntut walaupun mereka tidak ada yang menuntut. Tetapi mereka mempertanyakan, kenapa kalau dia orang Islam yang baik, dia warga negara yang baik, menyampaikan agama yang baik, pengecut, tidak tunduk kepada pemerintah ketika surat panggilan itu secara resmi. Itu yang dipertanyakan. Silahkan loh. Makanya yang mempertanyakan itu kan oknum, ya kan? Bukan menyeluruh kan? Tidak semua pihak sepakat itu kan? Nah, jadi kan kelihatan nih, oh bahwa ini ada di sini unsur-unsur yang mereka rencanakan ini. Ini ketahuan. Seperti logika Lina Wijaya ini ketahuan. Apa kalian punya ini misi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, silakan. Gini Bung Petu ya. Emang kalau kita mengawal salah? Salah, karena bukan hak kamu. Oh, apa Salah. salahnya? Iya, karena bukan Salahnya hakmu. di mana coba lihat? Ya karena bukan hakmu. Apa Hak hakmu siapa? atas rumah? Kenapa Sekarang saya bukan tanya. hak saya? Iya, nah makanya salah. Hak siapa bukan hak kalau kamu. hak kamu gitu melarang orang? Loh, enggak begini saya tanya, apa hak kamu dengan Zuma? Sekarang saya tanya, Lalu apa hak hakmu dengan kamu Zuma? gitu melarang orang, melarang netizen. Iya, saya tanya kalau komen di netizen. Hak Saya kan siapa? berbicara dengan Anda, Oh, Lina. hak siapa? Saya salah Hak satunya, kamu saya melarang. saksi. Alhamdulillah saya salah satu Saya saksi. saksi. Ulama Saya saya saksi. punya Dan kamu hak. sama sekali tidak hak karena kamu tidak terlibat sama sekali. Justru kamu yang banyak bicara dulu. Ini kan urusan Lina, ini kamu tidak terlibat Terus, kok. Nah, udah, diusir saja. udah. Yang nggak punya hak turun aja. Kita punya hak loh. Saya salah satu saksi loh yang melaporkan Juma dan Nora Rifa itu. Ya? Bikin bicara dulu logika. Kita punya hak untuk mengetahui perkembangan kasus. Nah lu siapa lu? Wajah aja kagak kenal, gimana sih? Logika. Kasih dia orang itu. Biar saya gulungnya logika. Coba gimana? Kita kok netizen nggak dikasih hak. Saya sejak awal kan sudah katakan siapa saja yang merusak persatuan kalau tidak ditangani oleh negara, tangan saya yang bermain, dan itu saya berkali-kali ucapkan di depan logika. Iya kan? Seperti Suma ini statementnya memecah kepersatuan bangsa. Dia punya statement pernah mau mengatakan tutup sekolah Alkitab, sekolah pendeta. Jadi apa di bangsa ini kalau dia punya statement seperti itu? Yang lebih gila lagi statement Suma akan membangkitkan luka Ambon dan luka Poso. Itu yang menjadi lawan kami secara pribadi. Saya di sini mewakili, saya tidak orang punya agama tetapi cinta terhadap persatuan. Itu aja, Bukan Bang, gitu logika. juga, Bang. Dia kan pernah nantangin polisi. Dia bilang saya menghina Tuhannya orang Kristen, kenapa tidak ditangkap? Lah ketika diproses kenapa kabur? Nah itu pengecut. Ya Nah, ada nanti loh itu gini. kemarin dia ngomong gitu. Yang orang kayak begitu Itu biar masih aja. punya videonya enggak kak? Ada YouTube itu kemarin pas dia di mobil Ada itu. banyak Aduh itu. parah. Hanya papa jahat koleksinya lengkap itu. Makanya saya itu masuk di roomnya Suma, saya maki-maki logika, tahu kan gaya bahasa saya. Sengaja saya umpan dia biar person to person dengan saya logika. Gitu loh. Karena ini sudah mengarah ke perpecahan bangsa si Suma itu logika. Tapi Bang Makanya saya sering naik ke live-nya dia, saya serang person. Tapi Wah, memang maki-makian sama saya aja, mungkin Pak. Bang logika tahu itu. nggak yang Kristen nggak yang Islam, kalau Bukarum itu rata-rata itu emang mengolok-olok sana, mengolok-olok sini. Nggak Iya tahu Bang, tujuan- jadi gini Bang. yang aku Saya bingung pribadi tujuannya mereka itu apa gitu Pak, enggak parah semua Jadi itu. gini Nggak Bang, sih, kalau baru bisa Islam di sama semua Islam. comal mau dari pihak comalnya Nasrani, Islam, kalau saran saya stop lah, berhenti menghujat. Udah kita kembali netral, silent mulai sekarang.
Kalau grupnya Suma ini kan semakin menjadi. Kalau nggak mengucat kayaknya nggak laku apa. Itu Nah, mereka itu yang saya tahu karena mereka setiap kali kita masuk room mereka minta sumbangan dulu. Saya dulu pernah bilang begitu ke Bang Logika ya. Bang Logika ya, ingat ya, agama ndak usah diperdebatkan, ndak usah, ndak ada selesainya. Ingat nggak Bang Logika? Waktu saya dulu ikut komalnya Bang Logika, ingat nggak Bang? Ya, Agama lanjut, nggak perlu didebatkan. Akhirnya pertengkaran. Mana yang ada debat nggak bertengkar? Pasti bertengkar. Nggak usah lah. Ayo kita buat komal yang enak-enak aja. Begitu loh maksud saya itu. Oke, tunggu memang bentar Bang. Ini tujuan karena mereka udah emang kayak gitu, rame, Pak. ada Bikin 4. perpecahan, Pak. Izin bentar Bang, abang-abangku ya. Ini karena udah ada 400 orang dan teman-teman juga mungkin di sini banyak yang baru masuk. Ini saya ingin menunjukkan bukti ya yang tadi, yaitu bukti Zuma menyuruh saya menginjak Bible. Ini yang lama sekali sudah minta bukti itu ya. Tunggu ya, saya putar ya. Izin dengarkan baik-baik teman-teman. Bang Tony katanya udah simpan tadi. Ini saya bukakan lagi ya. Mantap, mantap Bang. Mantap Pak Tunggu. Udah disimpan di grup WA juga. Tangkap si Suma itu. Bang kapan-kapan kirim ke WA saya Bang. Tangkap. Bang Logika. Saya udah bilang, udah tunjukkan YouTube-nya tadi Bang. Tunggu bentar ya, saya buka ya. Saya minta apa kau? Terus kau model Suma kenapa? Oke, dengarkan ya. Jangan di mute, jangan di mute. Jangan di mute. Siapa yang di mute? Ini videonya panjang teman-temannya, ada 16 menit. Jadi poinnya di sini itu adalah pembahasan tentang mereka menginikan tentang saya menginjak Bible itu. Ini video 9 bulan yang lalu. Nah, tapi ini saya ambil bagian pentingnya aja. Tapi poinnya adalah tentang menyuruh menginjak Bible. Nih, coba. Dia model congor. Ya biarin aja. Terus kau model congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ada yang dengar? Ya udah kau injak lagi lah, itulah tulisannya. Ya udah kau injak lagi lah. Nah, Kak Lina tadi udah menjelaskan, kata lagi itu adalah kata tambah atau kata bukan pertama kali gitu. Intinya itu adalah kata sudah ada pernah menyuruh Sudah sebelumnya. pernah melakukan. Kalau bagi saya menganalisa Iya. itu sudah pernah melakukan dan untuk diulangi lagi. Dari Nah, coba bisa dijelaskan lagi nih. Yang ingin berikan komentar boleh. Parah si Silakan, Suma Kak. ini. Parah si Suma. Jadi dari Coba kata-kata sekali itu lagi saya dengarkan terakhir ya. Terakhir sekali lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi nih. Bos, kamu muternya sesuatu. Berarti model congor. Ya biarin aja. Terus kau model congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah kalau gitu, fitnah lagi lah saya. Nah, di situ dia perintah untuk kau keinjak lagi lah. Ya gitu, bukan kau injak aja gitu atau apa gitu. Ya silakan. Yang punya inilah yang bisa mengolah Oke, yang oke. ini silakan. Nah, oke, izin. Dari makna terakhir kau injak lagi lah itu berarti sudah pernah melakukan itu dan disuruh untuk mengulangi lagi. Ini yang Udah saya itu pengen aja. dengar ini. Iya, lanjut. Parah si Suma ini. Udah itu aja Bang, makanya saya pribadi saya bilang api adalah gaya baru HTI itu. Saya tantang versinya Suma dan saya tidak pernah mundur bagi perusak persatuan bangsa. Itu janji kami. Itu janji kami Bang. Karena statement terberat Suma mengarahkan perpecahan bangsa untuk mengembalikan luka lama yang sempat terjadi. Itu yang kita pegang Bang. Sehingga kita pun tim kita berani fight kok. Itu sumpah kita Bang. Jadi tetap. Dan kita itu nggak seberang aja di pihak Nasrani pun. Kalau dalam comal mereka sedikit menghujat, kita masuk, kita maki-maki, itu keadilan bagi kita Bang. Semua di wilayah manapun. Karena apa? Kalau kita membiarkan yang seperti ini, provokasi-provokasi seperti ini, kalau kita biarkan berarti kita mengamini perpecahan bangsa ini Bang. Betul. Kesukuan kita ini udah kuat. Keinginan intelijen luar negeri kita dipecah melalui agama, bukan suku lagi. Itu yang harus kita pertahankan sampai detik ini Bang. Tolong, itu aja permohonan kami. Perpecahan saya bisa sedikit perpecahan Bang ini Logika. agama yang paling fatal sekarang. Saya bisa sedikit Bang Logika. Lanjut. Ya boleh silakan. Ini kita cuman 10 menit lagi teman-teman ya. Karena di sini Jumat masih ini. Di sini Jumat sekitar 25 menit lagi. Jadi 10 menit lagi, 15 menit saya persiapan ya. 10 menit lagi ya. Saya mau rungkat. Nanti kita sambung setelah Jumat nanti. Ini panjang nanti sampai maghrib sampai malam nanti kita sambung.
Oke, silakan Bang dilanjut. Saya hanya mengajak para saudara-saudara saya yang Islam agar jangan termakan dengan omongannya si Suma ini, dengan membawa cara membela Islam. Anda jangan termakan dengan omongan seperti itu, karena si Suma ini adalah perusak Islam itu sendiri. Dia merusak Islam dari dalam, seperti itu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena munculnya si Suma ya, saya ini juga sudah berani menghujat sekarang. Kenapa saya berani menghujat orang Islam? Karena saya Turunkan saya melihat, itu, turunkan. karena saya melihat si Suma Turunkan. sudah berlebihan dia, si Suma ini. Makanya hati-hati kalian Islam, jangan termakan dengan omongan si Suma itu. Dia itu perusak umat beragama itu. Saya curiga dia itu ISIS. Setuju Bang, setuju. Tahu kalian ISIS? ISIS itu membawa agama Islam, ISIS yang merusak Islam itu sendiri. Iya. Hati kalian. Coba tunggu dulu Bang. Ini Bang, Kak izin turunkan. sini jangan arahnya ke Islam Bang. Jangan arahnya ke Islam, saya nggak suka. Nggak usah begitu maksudnya. Ya. Sarah minta Jangan ke diturunkan arah dulu. situ, saya nggak suka. Oke, lanjut dulu Kalina. Coba berikan paham dulu. Itu Sarah minta diturunkan. Ya di sini dulu. saya tidak ini. Ribut Lanjut. dia. Sarah minta diturunkan dulu tuh, dia ribut di atas. Teman-teman, supaya saya bisa segera open cam, tolong saya di follow ya, karena akun saya yang lain sudah di ban. Ada 400 orang follow, saya 200 saja, saya bisa buka kamera. Lanjut. Siap, Saya follow Mbak Lina yo. Mbak Yo. Lina saya follow. Thank you teman-teman. Bagi saya Islam itu Boleh. indah kalau dakwahnya seperti almarhum Uje atau dai sejuta umat Zainuddin MZ. Saya dulu penggemar orang berdua ini. Sampai-sampai kepergian pemakamannya Uje itu saya ada dan saya ikut menangisinya. Nah, ada rasa kehilangan saya. Lalu kenapa hari ini kalian itu jarang seperti itu? Ayo muncul lagi teman-teman muslimku seperti dua pendakwah yang santun, beradab, ganteng, baik. Pokoknya keren banget lah almarhum Uje dan dai Zainuddin MZ. Lanjut, itu aja dari saya. Aku Oke, saya ke kasih Bang statement Jen. terakhir Bang, boleh? Oh boleh Bang Tony, silakan Bang Tony dulu. Sorry, thank you ya Tuan Logika, saya sudah dinaikkan. Saya di sini Iya, siap. berbicara bukan juga saya membela suatu agama ya Bang. Terus itu bisa ditiru Jadi, itu. Tapi sekarang jadi- kok nggak muncul. Sekarang kok nggak muncul seperti itu yo. Begini Pak, saya Kristen ya Pak ya. Tapi belakangan ini Juga Kristen, memang Mbak. saya melihat tadinya saya juga teman-teman dan juga akan datang ke beberapa tokoh yang lain gitu yang memang punya kapasitas itu. Ini saya Bang, mudah-mudahan nanti bisa terkabul lah doa saya. Kalau saya kasih Gitu. akses abang jumpai Pak Prabowo dari Sekretariat Negara, jumpai sama Pak Dedi, jumpai aja. Kenal itu. Biar langsung abang ngomong sama Pak Prabowo. Saya kasih akses. Bisa Bang, saya pengen banget pokoknya siapapun yang lebih ini, Karena maksudnya gini yang Bang, bisa ya mengaturin perjumpaan itu saya mau Bang. karena gini Bang, prinsip anak-anak cucu veteran gini Bang, siapa yang mau ngobrak-ngabrik negara Indonesia ini, lawannya cucu-cucu veteran Bang. Jujur aja, kami ada komunitasnya Bang, seluruh Indonesia. Jadi kami di situ beragam, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nggak usah banyak cerita, kau tutup itu mau di luar kepala kami itu semua. Ya, jangan sosok belajar, kau pemula kau ya Dek ya. Itu. Jadi saya respect sama abang, kalau abang ke Semarang, Jawa Tengah, jumpai Pak Dedi di Jakarta, jumpai kantor Sekretariat Negara, jumpa Pak Dedi, bilang buat surat atau bilang sama penjaganya itu, polisi militer di depan, mau ngasih surat sama Pak Dedi untuk mau minta kunjungan sama Pak Presiden Prabowo. Soal perihal apa, nah ditanya, ada khusus Pak
ini udah genting, bilang aja gitu. Siaga 1 bilang aja gitu kodenya. Ngerti? Saya bantu Bang kalau Anda memang benar-benar toleransi, karena Pak Prabowo bilang di Indonesia ini beraneka ragam agama, suku, dan budaya. Kalau ada ya orang yang menghancurkan ini, kami siap melawannya. Itu karena kenapa? Kita tuh negara Republik Indonesia, bos. Cuma tuh bersatu, bukan satu patokan, nggak bisa. Nggak bisa Bang. Makanya saya bilang, kalau Abang ada niat memang jiwa nasionalismenya tinggi, itu. Saya pengen Bang, serius. Pokoknya pengen jumpa dengan tokoh apapun itu yang pertama ya memang mereka itu punya pengaruh gitu. Dan tidak sia-sialah, memang saya betul-betul ingin berjuang Bang. Itu kan dari kemarin saya rencanakan, tapi sempat tenggelam beberapa lama karena kesibukan gitu. Dan ini saya ingin suarakan kembali. Ya, doakan saya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa hajatnya kesampaian. Apalagi seperti Abang bilang tadi, ada bisa alternatif untuk jumpa Pak Prabowo secara langsung. Waduh, itu belum saya niatkan, tapi kalau itu terjadi, insya Allah mudah-mudahan pasti akan beres masalah ini. Kalau udah langsung kepada kalau Pak jujur ya Bang ya, Presiden. kalau nama mama saya itu banyak prestasinya Bang, jujur Bang. Saya nggak sebutkan. 2 presiden penghargaan Bang, dari Presiden Megawati sama Soeharto, sama 1 gubernur Pak Sutioso. Siapa nggak kenal mama saya Bang? Dan kaleng-kaleng keluarga saya Bang, nggak kaleng-kaleng Bang. Tapi saya merendah dalam hal ini. Saya lihat sudut pandang Abang gitu, karena Abang tuh saya bilang toleransinya tinggi. Itu saya respect Bang, jujur. Oke siap Bang, ya kita ke Bang Joshua dulu bentar. Tadi kayaknya ada yang mau disampaikan Bang Joshua sebelum ke Abang klipin. Oke, Ya sebelum silakan gini, Bang Joshua. Izin dulu benar. Ya, gimana Bang Maher? 2 menit. Bang Maher Izin, tadi. ya izin 2 menit lagi aku mau Ini turun Bang. pengariwannya nomor berapa ya Bang? Saya situ lama dari Tugu Raja-Rajanya Bang, kan paling siabangan Bang. Oke, aku nomor 15. Aku nomor 16 Bang, Bapak yang nomor 15 Bang. Oh iya, berarti apa udah lah ya. Iya. Jadi gini Bang, logika. Nanti Abang kalau ke Jakarta, Bang, logika. Nanti Abang ke DPRD DKI Jakarta, jumpai Pak Agus Hamonangan, fraksi PSSI. Itu anggota dewan Bang. Nanti Abang ke Jakarta, DPRD di DKI, dia komisi A. Nanti tanya ke resepsionis kantor PSSI atas nama Agus Hamonangan, Pasar Ibu mana ya. Nanti diarahkan, bilang temannya Maher Pangaribuan, Om, saya diarahkan ada perlu mau didiskusikan. Gitu aja Bang. Nanti diarahkan nanti ke Pak Dedinya itu nanti. Tenang aja Bang. Gitu. Oke Bang ya, saya mau izin turunnya. Salam toleransi Bang, terus junjung tinggi negara Republik Indonesia ini Bang. Saya nggak mau sebagai cucu veteran ini sia-sia mati kakek saya Bang, gara-gara ya kita tahulah oknum-oknum ini. Jadi oke Bang ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Bang, salam toleransi juga Bang. Ya silakan Bang Joshua, sebelum ke Bang klipin kita. Sudah, sapa tamu aja dulu. Oh iya, silakan Bang klipin. Apa yang mau disampaikan Abangku? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Logika dan teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sore setelah saya turun dari live-nya Bang Logika, ada beberapa akun yang DM saya tadi. Ternyata itu akun-akun orang Islam. Mereka mencurigai saya sebagai orang Kristen karena narasi saya itu narasi toleransi gitu Bang. Itu kalau saya pampangkan screenshotan DM-nya itu luar biasa itu ucapan dia itu.
Jadi begini loh, mereka nggak terima kalau kita berseberangan dengan mereka. Dianggapnya kita nih orang Kristen atau orang yang beragama lain daripada agama Islam. Ini kan dangkal sekali pemahaman mereka ini. Masyarakat api ini. Apalagi simpatisannya ya. Apalagi akun fake gitu. Jadi Itu akun-akun fake tuh akun mereka bang. Jadi mereka supaya apinya seolah-olah nggak ini, mereka buat akun fake. Memang itu permainan mereka. Saya dulu gitu juga. Kalau mau menghujat pakai akun baru gitu loh, supaya tidak yang kena masalah itu apinya. Padahal itu bagian mereka juga. Gitu lanjut bang, lanjut. ya entah itu mereka sendiri pelakunya atau siapapun itu, walau alam ya, karena kita nggak tahu ya, namanya akun fake juga bang ya. Cuman ya itulah bang, yang saya sayangkan itulah bang, ada ancaman di sana, berbagai macam ancaman dari mereka. Ya saya katakan, kalau memang Anda beragama Islam, belajarlah agama Islam dengan benar sebelum Anda berbicara gitu loh. Jadi umat-umat daripada jamaah IP ini ya kan sangat luar biasa sekali gitu, menganggap bahwasanya orang-orang yang berseberangan dari mereka ini bukan beragama Islam. Mereka mencurigai kita ini beragama Kristen gitu. Itulah sementara dari saya bang. Iya bang, pokoknya satu aja bang. Kalau abang memang sudah mulai bersuara, ya percayalah, abang akan diuber-uber gitu. Karena memang itu pekerjaan mereka. Ingat ya, itu pekerjaan mereka. Akan diteror sampai abang nggak mau muncul lagi, sampai abang frustasi begitu. Itu cara mereka bang. Jadi itu memang kegiatan mereka dan kebiasaan mereka seperti itu. Nggak aneh lagi kita dengan hal-hal seperti itu. Saya naik kemanapun di room siapapun akan mereka ciptakan di room itu satu-satu yang apa namanya ya, menakut-nakuti hostnya, menakut ini semua ya begitu. Mereka buat itu sampai yang punya room nggak nyaman. Jadi itu memang pekerjaan mereka seperti itu bang. Kalau nggak gitu ya nggak pengikut Jumat namanya. Kan Apalagi abang lihat nggak tadi, Juma Ya. sampai nangis jumpa sama saya bang. Itu buat mereka, wow, sampai keriting rambut mereka itu. Juma nangis karena logika tuh. Oh ngeri Saya itu, tadi Bang. nggak mengikuti bang, pada momen itu saya nggak ngikutin karena saya ngikutin pas akhir-akhirnya gitu loh. Jadi saya nggak ngelihat tadi kalau ada drama-drama nangis-nangis gitu, nggak ngelihat. Kalau saya tahu tadi Abang nggak lihat tadi biasa. dia ketakutan sampai dipanggil si Ardiansa dan lain-lain gitu karena udah ngaku dia sampai nangis. Itu ada di YouTube si PPJ, ada di YouTube orang-orang banyak itu. Kasihan Ya, bang. tadi juga Pak Bombo sempat diputar kok. Aku gini bang, bayangkan jumpa di Komal aja dia sampai nangis bang. Bayangkan kalau jumpa secara langsung. Tapi masih sombong gitu loh. Assalamualaikum. Jadi waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrolin apa bang? Ini ruang logika ini. Ya, Oh kita enggak ngobrol ngobrolin santai. apa-apa. Iya. Itu saya rasa kalau menurut saya Bang Suma menangis itu mungkin karena merasa sakit mungkin merasa difitnah. Nah itu perasaan dia aja itu. Itu terasa difitnah. Saking Iya kan cuma merasa, nggak nyata kan fitnahnya kan. Memang kenyataannya Juma tuh ini sebenarnya di awal dia itu udah gentar gitu loh. Tapi itulah kan di undang-undang satu-satu dikumpulkan orang-orang itu semua di situ sampai 5 lawan 1. Nah, udah itu nangis juga mewek gitu. Aku mikirnya ini orang nangis baru di Komal. Kalau jumpa gimana coba kalau jumpa langsung nih hatuhan ya di depan mata gitu. Apa nggak gemetar lutut si Juma jumpaku? Kasihan juga aku sebenarnya dia nangis di Komal, disaksikan hampir 7.000 orang loh yang menyaksikan dia nangis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, Itu gara-gara malunya apa, Bang? gimana Itu itu cuma gara-gara- nangis. nantilah Gara-gara kenapa bang bisa nangis begitu bang? Saya nggak tahu itu bang. hasilnya nanti kita lihat bagaimana nanti hasilnya.
Ya mungkin dia sedih kali, soalnya dia memaksa si logika harus memberitahukan bukti di depan umum. Mana buktinya katanya? Saya tidak mau, kata logika. Saya tetap konsisten. Saya harus unjukkan di buktinya di kantor polisi gitu dia. Tapi dia ngotot Nanti dilihat, harus. nanti aja dilihat. Kalau Bang Logika nanti bisa buktikan ya baru kita yakin. Nah, kita belum bisa Saya nggak perlu kalian ya. yakin atau tidak. Ya, jujur saya nggak perlu kalian mau percaya mau enggak, itu bukan urusan saya. Tapi saya puas hari ini, cuma nangis jumpa Tuhan Logika. Baru jumpa di Komang Itu nangis nangis. Bang, itu nangis. Aduh, Itu kamu nangis bukan bayangkan karena kalau dialog jumpa dengan secara Abang. langsung. Baru Itu gua nangis gini kan bukan aja karena di mata, dialog. dengarkan. Gua gini kan apa enggak gemetar itu tulang rusuknya si Juma. Saya yakin Bang, kalau saya gertak dikit mata saya gini kan aja nih, apa kok? Wah, apa nggak langsung tumbang si Juma? Di komal aja, di komal nangis, keluar air darah, air matanya keluar. Parah Bang. Aku mau ketawa aduh, ini mau ketawa orang nangis. Aku mikirnya baru di komal loh. Tunggu dulu, jangan sekarang nangisnya. Besok kalau udah jumpa. Gitu maksudnya. Rupanya di komal aja udah nangis, apalagi jumpa. Mikir dia mau jumpa Tuhan Logika itu. Karena aku yakin kalau dia jumpa, gemetar lututnya itu. Abang kalau lihat dia nangis, antara mau ketawa atau mau apa gitu Bang. Serius. Kasihan loh Iya, saya Bang. nggak ngikutin Lihat tadi, Bang. dipanggil Gurunda, bayangkan. Ada ribuan orang TikTok nih yang manggil Gurunda. Lo Gurunda itu hebat karate. Lo Gurunda itu hebat ini tuh sebagainya. Jumpa tuh lagi kak. Kalau saya pribadi, Bang, kalau saya pribadi, saya melihat bahwasanya tangisan itu menggambarkan bahwa Bang Zuma itu terpojokkan karena dengan fakta yang ada, beliau tidak bisa membantah bahwa Bang Logika memang terbukti adalah anggota API dahulunya gitu loh, Bang. Jadi narasi yang dibawakan Bang Zuma itu kan ingin menunjukkan kepada netizen bahwa Bang Logika selama ini berkoar-koar tentang API itu salah karena mengatasnamakan dahulu adalah anggota API dan mereka ingin membuktikan sebenarnya Logika ini bukan anggota API loh. Nah, demikian tadi Kamsimin yang dimana kolaborasi antara orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir ini ya, yang mengadakan permusuhan terhadap umat muslim. Nah, orang yang mengaku muslim mengadakan permusuhan dengan sesama muslim gitu ya. Nah, inilah begitu munafiknya. Kalaupun ada orang-orang kafir memusuhi umat muslim itu wajar. Memang sudah dari zaman dahulu kala ya, wajar sekali, wajar, sangat wajar. Tapi kalau orang yang mengaku dirinya muslim lalu memusuhi saudaranya sendiri sampai berkata-kata yang tidak masuk di akal, tidak pun ada makna dan tidak ada faedah mudarat yang ada, nah inilah kemunafikan yang ada jadinya ya. Macam logika itu, macam Taufik ini, demi Allah dia adalah seorang pembohong, demi Allah dia adalah seorang pendusta gitu ya. Kalau kata-kata setiap kali dalam kata-katanya itu munafik, dia mengatakan sesama muslim harus begini. Nah, tapi buktinya dia sendiri memusuhi umat muslim itu sebegitu luar biasa dengan segala fitnahannya. Bahkan ya, dia ngaku seorang yang pernah mengikuti jamaah tabligh. Saya juga pernah masalahnya ya. Lalu suruh menghina istri orang lain, dia hina. Ini otaknya di mana? Walaupun disuruh akhlak seorang muslim tidak akanlah seperti itu apabila mana dia adalah seorang yang belum pernah kita kenal, mereka bukanlah orang yang belum pernah bersinggungan dengan kita, lalu dimusuhinya, lalu dihina-hinanya, lalu difitnahnya dengan sedemikian rupa. Itu kemunafikan. Demi Allah, logika atau si Taufik ini, si cebol ini adalah orang yang munafik, pembohong, pendusta ya. Jadi itulah kelakuan orang-orang yang isi perutnya kosong gitu ya, tapi tidak imannya hanya setebal kulit bawang ya.
Kalau dikata tebal sekulit bawang, wah saya rasa bahkan dikata tidak ada sama sekali, gitu ya. Karena memang kemiskinan itu sangatlah dekat dengan kekafiran. Kemiskinan itu amatlah sangat dekat dengan kekufuran. Itu memang benar, itu ya. Seperti logika ini sudah ke arah kekafiran, yang dimana dia berkasih sayang dengan orang-orang kafir, lalu memusuhi saudara-saudara yang seiman dengan dia, yang konon katanya dia Islam. Kalau memang dia Islam, memusuhi saudaranya sendiri, nauzubillah min zalik. Semoga saja Allah jaga, Allah pelihara kita semua dari hal-hal yang buruk seperti si Taufik ini. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.